Oh, waktu itu final sama Bangkok Bank nggak salah itu. Saya Bangkok penalti tidak masuk. Pada saat pertandingan kita udah kalah 1-0. iya, Jadi sebetulnya yang disuruh nendang tuh ditunjuk itu Bambang. Nurdiansyah. Dia nggak mau, bola di dekat saya suruh ngambil, saya nggak siap. Tapi saya mau aja waktu itu. Oh, gitu ya? Iya, saya tendang nggak masuk ya di situ, terus nggak juara, terus akhirnya ada situasi bagaimana dibubarkan timnya. Iya. Boston. Oh, the goal! Oh, the goal! Hiperbola Memori bersama saya Muhammad Yasin. Hari ini tamu spesial saya adalah Joko Malis Mustafa, salah satu legenda sepak bola di Indonesia dari Surabaya yang dibesarkan oleh klub Persebaya, Niak Mitra, dan salah satu juga bintang tim nasional PSSI pada zamannya. Joko Malis Mustafa atau yang akrab disapa Joko Malis merupakan seorang legenda sepak bola Indonesia. Selain memiliki nama besar sebagai pemain, nama Joko Malis juga diperhitungkan di saat menjadi pelatih. Joko Malis pernah melatih Persmin Minahasa dan Persik Kediri. Karir sepak bola seorang Joko Malis mulai naik ketika dirinya berbaju Persebaya Surabaya dan Niak Mitra. Saat berbaju Niak Mitra bersama Fandi Ahmad, Joko Malis merupakan salah satu pencetak gol ke gawang tim elit Liga Inggris Arsenal yang kala itu dikawal oleh Pat Jennings. 2-0 untuk Niak Mitra. Kenangan di tahun 1983 tersebut tentunya menjadi kenangan manis bagi Joko Malis, selain berbagai prestasi yang diraih selama karir sepak bolanya. Di level tim nasional, nama Joko Malis juga masuk dalam skuad tim nasional Garuda 1976-1978. Kini, usai separuh hidupnya didedikasikan untuk dunia si kulit bundar. Di usia senjanya, selain tetap berolahraga rutin, bersama sang istri, Joko Malis kini mengembangkan bisnis dengan membuka outlet toko roti. Assalamualaikum, selamat malam Pak Joko. Waalaikumsalam. Selamat Iya, malam, Pak Yasin. akhirnya ketemu di Hiperbola Memori. Ya, terima kasih atas undangannya. Ya, hari ini kita mau pengen dengar ceritanya Boleh. Pak Joko Malis. Ya. Saya harus manggilnya Pak Joko Malis Ya, karena benar-benar senior saya. Mungkin pada saat Pak Joko main sepak bola dulu, Ya. saya juga masih belum cukup umur untuk masuk stadion. Iya. Tapi hari ini kebanggaan buat saya bisa ketemu salah satu legenda sepak bola. Saya ada sedikit catatan bahwa Pak Joko Malis ini selain di Niak Mitra juga di Yandita Utama, Iya. salah satu klub Galatama yang pada saat itu juga sedang masa keemasan Galatama sampai juga akhir dari periode Galatama. Nah, Pak Joko Malis ini istimewa juga memulai karir atau berlatih bolanya dari klub amatir anggota Persebaya. Iya. Kalau tidak salah itu dari klub PSAD. Iya. Bisa diceritakan Pak Joko ke Ya, saya jadi dan sahabat-sahabat. pada awalnya saya masuk klub junior PSAD Surabaya. Jadi pada saat itu tahun sekitar 73, 74 sampai 75 akhirnya dipanggil tim Suratin Cup Persibaya setelah mengikuti kompetisi Persibaya, terus akhirnya dipanggil untuk tim Suratin Cup itu dipersiapkan kejuaraan nasional. Setelah mengikuti tahun 77 itu juara Suratin Cup. Juara Suratin Cup. Iya. Oke. Iya, Jadi iya. awalnya juga karena saya persiapan di PSAD itu gitu. Oh iya. Nah, pada saat di Suratin itu kalau boleh cerita itu seangkatan dengan siapa aja Pak Joko? Saat itu saya seangkatan dengan Riono Asnan, Ketip Suripno, Joni Fahamsa, Oh. Al Kausar, Iya. terus jaga gawang itu Dodit Keswanto, terus ada lagi pemain tengah Salim Fahmid Salim dan yang Fahmid. lainnya ya. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu sudah agak blank ini. Iya. Jadi paling tidak hasanah buat sahabat Hiperbola. Jadi pada saat Suratin itu angkatannya Joni Famsa, Iya, gitu ya. Riono Oke, Asnan. Riono Asnan. Nah, setelah dari PSAD di
tertarik di Persebaya Junior ya? Iya, junior. Untuk juara Suratin di tahun 77. tahun 77. Iya. Iya iya iya. Terus Setelah juara Suratin tahun 77, kami dari anak-anak junior itu dipanggil sekitar 5 orang yang masuk ke senior. senior Pada saat itu tim Persebaya senior diperkuat oleh Abdul Qadir almarhum, Iya. terus ada Mas Wasito almarhum, luar biasa. ya termasuk yang lainnya Mas Rusdi Balwan almarhum, Mas Bodra semua. Itu ya. Kipernya Mas Suharsoyo. Suharsoyo. Iya. Iya iya. Yang Golongan saya termasuk Adi Smanto juga, Rudi Gerjas apa memperkuat tim senior di Senayan itu. oh iya. Jadi tahun 77, 78 itu udah masuk di Senior. senior. Dan Iya. itu saya diberi kesempatan untuk bertanding di Senayan menghadapi Persija di final juga itu. Nah, itu cerita menarik itu, Iya. Pak Joko. Bagaimana atmosfer sepak bolanya pada saat itu tahun 77, 78 Persebaya. Waktu itu menghadapi Persija kalau yang di senior ya. Senior. Kalau yang Suratin itu menghadapi Padang, kita juara bertanding di Surabaya. oh iya iya. Menang iya. 1-0, kalau nggak salah pencetak golnya Al-Tausal itu yang pada saat itu sebagai pemain kiri luar, waktu sisi kiri luar ya. Jadi pada saat juara Suratin itu lawan PSP Padang. Iya. Waktu itu menang 1-0 ya. Iya. Nah, yang menariknya buat saya ini lawan Persijanya. Iya. Tahun 78 di final itu. Iya. Kira-kira momen spesial itu bisa dibagikan nggak ke kita-kita yang junior? Boleh, ini? bisa. Iya. Jadi begini, pada saat itu memang atmosfer pertandingannya itu cukup tinggi ya, karena penonton juga kurang lebih ya sekitar 110.000 itu. Jadi Iya. pertama kali saya sama Riono Asna itu bertanding di Senayan, pemain paling muda. Junior jadi ya. Iya, dari junior itu yang dipasang cuma saya sama Riono. Riono. Joni Fangsa juga sempat bertanding waktu itu main. Nah dari situ memang pada saat itu kita kalah duluan. Waktu itulah yang dihadapi itu Persija itu diperkuat oleh Amul Bang Iswati Idris, Oyong Lisa, semua Suat Risa, kipernya Sudarno, mantan pokoknya materinya pemain nasional semua. Ya, kalau nggak salah waktu itu tim nasional Indonesia didominasi oleh dari Persija. Dari Persija. Iya. Iya iya iya. Jadi di atas kertas memang kita dianggap kalah sudah, dianggap underdog itu. Nah, pada saat itu kita kalah, setengah main kita atur strategi. Pada saat itu pelatihnya ya Pak Basri. Pada saat itu mungkin Pak Basri sama apa saya agak lupa. Gitu ya. Pak Muda ya, bukan ya? Iya Pak Muda ya salah Muda, satu iya, iya. almarhum ya. Iya iya iya. Jadi itu ada momen yang bagus yang nggak akan terlupakan bagi saya. Jadi gol penentuan bagi saya. Iya. Pada saat saya terima bola, kita lagi diserang, semua pemain belakang Persija itu naik, seperti pemain lini belakangnya tuh Sueb Rizal, Oyong Lisa, Simpson Rumah Pasar, Yohanes Auri, Oh. pemain Iya iya, pemain nasional zaman waktu itu. nasional ya. semua, iya. Lagi naik semuanya. Iya, kan? karena dia sudah menang juga gitu Iya, kan. iya, iya. Akhirnya saya dapat bola lambung, nggak tahu dari penjaga gawang atau pemain belakang yang lompas ke saya di tengah lapangan tuh bola mantul. Pada saat mantul kedua itu saya berlari bersama dengan Lisa itu. Ada sprint dengan orang Ada sprint ya. Iya, iya. Bola itu mau diberikan ke Sudarno, mungkin mau subtifes gitu ya, mau Iya, dikasihkan. Sambil melihat penjaga gawang, saya juga lihat penjaga gawang keluar maju gitu kan. Nah, akhirnya dia mau kasih bola mesin volley dikembalikan ke penjaga gawang. Nah, pada saat itu bersamaan kakinya dia, pahanya dia itu saya senggol karena dia mau nendang. Karena saya senggol sedikit, saya body dengan kaki saya. Iya. Ternyata dia nggak nendang, nggak kena bolanya. Oh, luput. Lepas, Oh, iya, karena iya, iya. saya senggol kan, berubah arah lagi kakinya itu. Pada saat bersamaan itu kaki saya yang kali tiring setelah saya body atau saya menyenggol kakinya, pahanya Oyong Lisa Oyong ini Lisa, ya. jatuh ke tanah, yang kaki kanan saya langsung saya tendang bola itu ke gawang. Spekulasi begitu sifatnya. Iya iya iya. Ternyata masuk. Jadi waktu itu jarak jauh berarti. Tidak jauh, hampir sekitar ya 40 meteran. Wah, luar biasa. Nah, itu ya. saya sendiri juga nggak nyangka itu bisa begitu. Gitu. Saya juga kaget itu. Iya iya. Waktu itu skor berapa Pak Joko? Itu 2-2 nggak salah. 2-2. Iya.
Kalau nggak salah waktu itu kita Persebaya kalah ya memang waktu itu. Iya, awalnya babak pertama kalah. Terus Iya, kalau iya. itu sudah menyamakan kedudukan 2-2 terakhir saya menentukan itu. Oh, luar Itu biasa. penonton begitu luar biasa. Iya, iya. Saya sendiri kaget sendiri juga. Wah, kok bisa ini? Jadi- Jadi beberapa detik itu saya harus ambil keputusan. Iya, iya, iya. Iya. Jadi di situ memang diperlukan pemain itu yang harus betul-betul siap itu, mental apa kita siap itu. Sedangkan pemain yang saya hadapi 2 orang ini pemain nasional, kapten yang Indonesia itu kapten timnas. Iya. Nah, menarik Pak Joko. Iya. Jadi dari level juara artinya junior di Suratin, Iya. kemudian bisa nembus di senior Persebaya. Itu tentunya pada saat itu kan ada latihan-latihan. Ya karena kita lihat dulu Kadir ini kan jago lari. Iya, betul. Jago lari kencang kan itu. Iya. Pastinya juga ada latihan-latihan mungkin nggak tahu di PSAD atau nambah jam latihan atau gimana? Iya, memang. Barangkali bisa di-sharing ke sahabat-sahabat. Ini memang untuk pemain-pemain muda sekarang ya. Iya. Jadi pemain itu jadi harus punya kemauan yang keras ya. Jadi pemain itu ada 4 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama memang pemain itu punya niat, ada bakat, ada kemauan dan nasib ya kan. Iya. Niatnya aja, tapi kalau seandainya dia istilahnya ada niat, bakatnya kurang, nasibnya baik ya bisa jadi pemain. Iya. Ada juga niat, bakat, kemauan ada, nasibnya kurang nggak bisa juga. Nah, ini sama-sama semua harus jadi satu itu, punya tekad. Jadi saya pada saat masuk PSAD itu junior itu saya punya tekad, saya harus jadi pemain nasional. Dan saya tidak mau kalah dengan yang lain. Nah, ini bisa ditayangkan ini PSAD ini. Iya, Pak PSAD. Joko. Nah, Nah, ini fotonya juga Pak. Ini Iya. Pak Joko yang mana nih? ini saya yang anu ini apa? Lipat tangan itu. Oh, yang di tangan ini. Iya, itu saya 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti Iya. bisa dikasih note. Ini lepas baju itu. Oh gitu ya? Iya. Ini tahun berapa yang dilatih? Tahun 73-74 itu. Tahun 73, Ini di PSAD. PSAD itu. Jadi pada saat itu saya itu latihan itu satu hari itu bisa 5 kali. Latihan. Jadi pagi itu subuh jam 3 itu sebelum subuh itu saya latihan di rumah saya kan di Marmoyo situ, saya lahir di situ. Marmoyo itu pertigaan antara Darmo Kali dan Darmo Rejo itu. Ya, depan Bonbin itu. Nah, depan Bonbin itu deket pom bensin itu Iya, depannya iya. itu ah. Di situ saya kalau jam 3 itu keluar saya lari saya di Raya Darmo itu Iya. Raya Darmo itu kan setiap jalan itu yang di tengah itu kan ada tiang. Mantap tiang kan 25 meter itu. Betul. Itu sampai Tugu Pahlawan maupun sampai ke Kota Madia. Itu saya interval, saya lari cepat gitu kan, sprint, jogging, sprint, tapi sebetulnya warming up dulu saya. Nah, setelah itu kenapa kok lari pagi? Karena untuk kecepatan. Kecepatan itu kan bisa ditingkatkan di dalam teori itu bisa 20 sampai 30% bisa ditingkatkan itu, punya kecepatan itu. Iya. Kalau latihannya benar ya. Iya, iya, iya. Nah, yang kedua juga setelah saya sampai di Kota Madia atau di Tugu Pahlawan saya kembalinya jogging. Oh gitu. Jogging ya sambil gerakan-gerakan apa, kembali sampai ke Taman Manyangkara itu. Itu Taman dulu kan Manyangkara. lapangan itu, museum itu. Depannya Alfala itu. Iya, iya, iya. Nah, di situ saya latihan dengan beberapa pemain anak kecil-kecil itu saya kumpulkan. Jadi agak pagi gitu. Nah, setelah itu saya istirahat, anak pagi itu setelah itu Iya. saya istirahat, saya mungkin sholat apa, setelah itu latihan lagi beberapa dengan Subuh, pemain kecil. latihan Iya. lagi? Iya, latihan lagi sama anak kecil-kecil saya kumpulin lagi. Bagaimana saya harus melindungi bola, main teknik ya, menutup lawan, bagaimana untuk saya direbut oleh beberapa pemain itu. Iya. Di situ saya latihan teknik itu. Saya latihan teknik sampai cetak gol apa. Nah, setelah itu terus istirahat, terus saya ikut klub latihan atau junior, kadang satu hari itu beberapa kali kan begitu. Iya, 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 betul. Nah, siangnya saya latihan lagi. Itu pagi kan untuk kecepatan. Iya, iya. Itu sprint gitu kan, sprint pendek. Karena saya seorang pemain depan harus punya kecepatan pendek itu. Nah, kemudian siangnya saya berlatih di Gunung Sari, di belakangnya TVRI itu. Oh. Ya, di belakang TVRI itu kan ada bukit-bukit itu. Iya, iya, betul, Nah, betul. di situ saya latihan seperti petinju gitu, pakai jaket atau pakai tutup kepala apa, pakai untuk latihan endurance, strength saya perkuat itu. Iya. Nah, naik turun gunung itu sampai kira-kira 1 jam di situ saya. Jadi endurance latihan di situ. Nah, setelah itu istirahat, sorenya latihan lagi saya untuk klub. Bisa teknik, taktik apa yang dilatih di sore hari itu dengan pelatih. Jadi pagi sore dengan pelatih, yang Ya. sebelumnya latihan sendiri, Latihan sendiri. siang saya latihan sendiri,
Dan malam mau tidur tuh saya latihan juga. Oh gitu. Jadi sit up, back up, push up apa, terus skipping apa. Itu waktu itu usia berapa, Pak? Waktu Itu usia junior itu. junior itu ya? Iya. Artinya sekitar 14 ke atas Iya, juga? tapi porsinya tidak terlalu berat. Oke, Hanya oke. memang yang perlu kecepatan sama injurnya itu yang saya tekankan. Saya bisa bayangin aja kalau dari Bonbin Marmoyo tempat tinggalnya, saya sudah bisa bayangkan lari ke Tugu Pahlawan, ya, jaraknya Iya. berapa kilo itu? Mungkin kalau ya cukup lumayan juga, gitu. Iya. Artinya perlu kerja keras ya pada Iya. itu kan? Iya. Dan itu saya lihat karena saya harus jaga istirahat, nutrisi juga bisa jaga, ya kan, vitamin apa, karena itu harus ada imbangannya. Iya, iya, iya. Nah, dari situ saya juga bisa berusaha bagaimana caranya saya itu tidak sakit, ya sampai hamstring atau cedera otot apa itu saya hindari. Jadi betul-betul saya tuh sudah mungkin masa remaja saya itu hilang karena faktor itu. Main bola, mau Main bola, itu iya. ya. Iya. Itu berlanjut sampai Suratin, sampai Senior, sampai Niat Mitra, sampai Timnas itu kalau ada waktu break itu ya saya manfaatkan itu. Pernah di kompetisi Niat Mitra itu kalau Sabtu Minggu nggak ada break, nggak ada latihan, saya pergi ke bukit ke gunung. Pernah saya ke Semeru tapi nggak sampai ke puncak, saya pernah saya berapa bukit itu saya lalui itu. Iya, iya, Untuk iya. melakukan istilahnya naik gunung itu saya lakukan. Kenapa? Ya itu tadi saya persiapan betul diri saya. Jadi saya harus punya tekad bahwa saya harus jadi pemain nasional. Karena kalau saya hanya mengandalkan pelatihan pagi sore berat. Kurang Karena ya? pemain bola ini ratusan ribu di Indonesia. Iya, iya. Jadi kalau kita tidak betul-betul tidak siap, tidak prepare, kita ketinggalan. Iya, iya. Jadi dulu saya punya prinsip, saya kalau sudah melewati orang, 1-2 orang, saya harus lepas, orang tidak bisa ngejar lagi. Itu satu. Yang kedua, saya kalau pegang bola, orang nggak boleh, lawan nggak boleh ambil bola di kaki saya. Iya, iya. Saya harus betul-betul bagaimana caranya bisa bola ini biar ada bola lawan. Ya, waktu itu memang posisinya spesialnya posisinya Pak Joko memang di striker ya. Mas? Dari awal, dari junior sampai Persibaya itu sebetulnya saya di striker. Oh, Nah, di Niat Mitra karena ada Samsul Arifin kan di striker dia. Iya, Akhirnya saya ditaruh di secondnya. Ditarik agak mundur. Agak mundur. Oke. Nah, pada situ juga ada pelatih Wilcover juga memberitahu Joko Malis ini tidak terlalu tinggi, tapi dia tekniknya bagus, otaknya bagus. Nah, taruh di belakangnya. Oh, Jadi iya. Samsul yang bergerak ke kanan ke kiri, ada lubang, di situ saya masuk. Jadi istilahnya kalau Nah. sekarang ini second strikernya. gitu. Iya, saya disuruh nyontoh seperti almarhum Eswadi Idris. Dia punya kuda-kuda, dia bagaimana cara melatih orang. Nah, di situ. Itu Iya. posisimu dia bilang gitu. Jadi Wilcover itu yang menempatkan saya. Yang menempatkannya. Nah, menarik juga setelah membawa Persebaya di final di tahun 78, tahun 79 Pak Joko Malis pindah ke klub Galatama Niat Mitra. Iya, kan ya. Ada 9 pemain dari Persibaya yang juara itu ditarik sama Pak Basri masuk ke Niat Mitra. Dan 9 orang itu juga jadikan pemain nasional itu. Oh. Jadi Riono Asnan, saya, terus Rudi Gercer, Rai Bawo, Samsul Arifin, Dula Rakim, Oh, 9 pemain itu. 9 pemain dari Persebaya itu ditarik ke Niat, Mitra. jadi Niat mengatakan ke nasional. Ya, ya, Jadi ya. sama Pak Basri diambil pemain-pemain di nasional itu untuk masuk ke Niat Mitra. Selain ditambah-tambah lagi pemain seperti yang lain-lainnya juga Iya. didatangkan ke Niat Mitra. Iya, iya, iya. Untuk mempertahankan dipanggil David Lee sama Andi Ahmad. Nah, tahun 79 pertama kan belum juara ya pada Iya, saat itu. belum. Nah, baru yang musim kedua. Iya, musim kedua. Niat Mitra itu juara. Iya. Ya. Itu waktu itu pelatihnya Pak Basri sama yang Will Corver itu. Yang Wilcover ya, sama Pak Basri memang Wilcover. Oh iya iya, luar biasa. Pada saat itu sudah merasakan pelatih asing. Ya, Iya. Nah, ini di tim Niat Mitra. Nah, ini. Ya, ini. Ini. Iya. Ini yang juara yang kedua, ada David. Ini sama- periode kedua. Iya, periode kedua. Sama Jadi- Fandi Ahmad. Periode pertama belum ada pemain asing. Nah, begitu periode keduanya ini ada pemain asing. Iya. Jadi penonton ya sampai Central Bali penuh terus. Penonton Surabaya. Ini Pak Joko Malis yang sebelah mana? Oh, di sini ini Pak ya. Iya, di Oh situ. iya iya. Kalau sebelahnya itu? Di Semali itu kan. Oh, Yusuf Ali. Iya iya iya. Dari Makassar. Dari Makassar. Iya. Ini skor terbaik. Waktu itu penjaga gawangnya David Lee David sama Hendrik Montolalu. Hendrik Montolalu ya. Iya.
Baik. Nah, tahun setelah di sela-sela itu tahun 80. Iya, Niak Mitra itu mewakili Indonesia di turnamen Piala Aga Khan. Aga Khan di Bangladesh. Iya. Bisa diceritakan? Iya, jadi begini, waktu itu kalau nggak salah ada 24 tim dari, ada 24 negara Iya. dari beberapa tim di sana bertanding, termasuk Korea Selatan. Iya. Nah, pertandingan pertama itu Niak Mitra ketemu Korea. Nah, pada saat itu saya main cedera, saya cedera lutut. Saya main beberapa menit, kali 15 menit saya dapat bola, saya diapit oleh 2 pemain Korea, di belakang juga ada saya, ada lawan, saya tidak tahu di belakang ada lawan. Iya. Saya terima bola, saya lepas, saya balik, dihajar sama pemain belakang itu. Diantum dari belakang. Iya, jatuh saya, kena lutut, langsung di pinggir lapangan. Sampai selesai turnamen saya tidak main lagi. Oh. Tapi di situ anak-anak luar biasa main. Dula Rakin juga pemain terbaik, Iya. Samsul Arifin sebagai top skor, dan tim kita juara itu. Berapa kali bertanding itu luar biasa itu. Gitu ya. Iya, Jadi itu gelar internasional pertama Niak Mitra. Niak Mitra ya. Iya. Nah, kemudian dilanjutkan di tahun 81 itu masa puncak kejayaan. Iya, Fandi Ahmad sama Iya. David Lee itu. Ada Fandi Ahmad dan David Lee. Iya. Saya pernah baca artikel persahabatannya Pak Joko Malis sama Fandi Ahmad. Iya. Ya. Ini bisa diceritakan. Katanya Fandi Ahmad itu dulu pada saat masuk ke Surabaya di Niak Mitra itu ya nggak bagus-bagus amat. Itu berkat Pak Joko Malis dia juga bisa menemukan performance terbaiknya. Ya, jadi begini ceritanya. Pak Wenas ini kan sama Pak Bas ini kan jeli. Jadi kayak pemain-pemain yang benar-benar vital atau benar-benar perlu ditanjemkan kita harus sekamar gitu. Jadi yang namanya Riono Asnan sama Wayan tuh sekamar. Oh, iya. Selain pindah gawang 2 sekamar. Saya sama Fandi Ahmad taruh sekamar. Sedangkan biasanya saya sama Sunardi Rusdian yang dari Bandung itu. Iya. Saya ikuti di kamar. Pada saat awal 6 bulan pertama, di putaran pertama itu Niak Mitra nomor 5 kalau nggak salah. Prestasi Fandi Ahmad masih belum nampak gitu loh. Iya. Karena dia masih kurus, kakinya juga saya lihat belum berisi, strength-nya juga kurang. Terus akhirnya saya beritahu dia banyak dicemooh gitu loh, kasihan saya. Iya. Andi, kalau ini sepak bola Indonesia ini keras dan bahkan bisa kasar. Kalau kamu kondisi fisik seperti itu, ini resiko besar untuk kamu. Bisa nggak lama kamu main bola di Indonesia. Jadi kamu harus persiapkan diri. Yang pertama, kamu harus bentuk dirimu. Makanan atau nutrisinya kamu harus siap. Jadi harus uang pribadi juga harus keluar kamu. Iya. Jadi setelah itu ada break kompetisi, dia pulang ke Singapura. Ada waktu kira-kira 2 minggu itu pulang, dia kembali bawa alat-alat bola itu yang untuk tangan, untuk kaki, semua dia latihan. Iya. Dia kalau mau tidur itu push up, kakinya di tempat tidur, ke tangannya di bawah, sit up, back up, skipping apa dia. Pokoknya latihan dia, 1 jam 2 jam itu. Tapi sebelumnya itu dia makan dulu, dia pergi habis maghrib itu, habis istirahat itu, habis latihan sore, terus istirahat maghrib, habis itu dia pergi makan yang stick apa yang pokoknya yang khusus untuk yang proteinnya tinggi. Iya, Gitu ya. di situ dia jadi diimbangi dengan itu. Nah, setelah itu dia meningkat terus prestasinya itu sampai setelah kompetisi dia dipanggil Groningen itu. Oh, prestasinya itu gara-gara juara itu memang. Dia top skor, dia 14 gol. Iya. Saya sekitar 10 gol waktu itu. Jadi Gitu ada ya? anak saya. Jadi runner up top skornya. Iya. Kan itu. Ya, Jadi memang- dengan tandem dengan Samsul dia 30 gol, saya 27 gol. Oh. Dengan Fandi dia 14, saya 10. Jadi saya 2 kali runner up di Niak Mitra. gitu ya. Iya. Nah, Karena apa ya? Karena pertama karena sama Fandi ini sudah sehati ya. bahasanya Dia saling membantu, akhirnya dia sering saya kasih bola-bola apalagi kena bola Rakim atau yang kanan Sunardi Rusdian atau Samsul Arifin, kadang-kadang kan dia di kanan itu. Iya. Cross-crossnya bagus, jadi finishernya bagus. Jadi Fandi waktu ini itu akhirnya memang dia top skor di situ. kombinasi yang bagus ya. Jadi Iya. Dula Rahim kan kecepatannya kan luar biasa di kiri ya. Kemudian kalau yang di kanan Sunardi Rusdian lagi. Iya. Iya. Jadi di tengah juga begitu, ada Ray Bowo itu sebelum latihan pagi itu jam berapa itu dia 1 jam sebelum itu datang, dia putar dulu lapangan 10 kali, 20 kali.
Jadi untuk stamina. Jadi di dalam tim itu ada pembagian tugas. Rudi Kelce cuma beritahu saya, Cok kamu nggak usah mundur Cok. Kalau kita kena serang, kamu di tengah lapangan aja. Dampingi Fandi atau Samsul Arifin. Begitu aku dapat bola, tak passing ke kamu atau ke Fandi atau kamu nanti wall pass atau kamu berbalik untuk menyerang itu. Melakukan gerakan yang eksplosif katanya gitu. Iya. Nah, Fry bawa tujuannya untuk merebut bola, breaker dia. Merebut bola, dikasihkan rupiah, dikasihkan saya, pokoknya kita bisa mengelola. Tugasnya Rai untuk itu, karena di dalam tim itu bisa dikatakan sebagai pemain perusak gitu. Iya. Destroyer. Iya. Kalau sekarang Kante. Iya. Jadi di situ, jadi akhirnya ya itu timnya Mitra itu luar biasanya di situ. Menarik juga Iya. Setelah membawa Nek Mitra juara Galatama, Pak Joko Malis pindah ke Yanita Utama. Iya. Di dalam beberapa literatur yang kita lihat waktu itu tawaran dari Yanita Utama lebih tinggi kan? Iya, memang begini ceritanya. Iya. Jadi saya di Niat Mitra itu kan sudah 3 tahun lebih lah istilahnya, di persiapan 3 tahun, hampir 4 tahun. Saya bilang sama Pak Wenas, Pak, pada saat itu Pak Wenas pernah nyetup itu di hadapan anak-anak. Setelah kompetisi kita juara dengan Fandi Ahmad dan David Lee ini, untuk tahun berikutnya ya terserah kalian deh, mau juara apa tidak juara atau bagaimana. Nah, karena waktu itu kan ada tanda-tanda niatnya ditutup itu kan. Jadi dananya enggak. Yang kedua juga Pak Wenas kecewa dengan regulasi PSSI kan waktu itu gitu loh. Ada kasus-kasus yang terjadi, jadi Pak Wenas sudah tidak berkenan dibagi 2 wilayah atau bagaimana, kan nggak suka itu Pak Wenas. Akhirnya dengan kata-kata itu saya mikir, wah ini kalau saya teruskan ya percuma. Saya karena dari awal itu saya dari junior, senior sampai Niat Mitra itu yang kita utama itu kan punya target gitu loh. Punya target juara. Saya kalau nggak tim juara itu nggak ada target, nggak ada tantangan gitu loh. Karena saya betul-betul dari kecil sudah punya tekad ingin jadi pemain nasional, jadi pemain profesional. Akhirnya saya punya pemikiran pada saat TC Timnas, kebetulan pelatihnya Pak Abdul Qadir gitu loh. Pak Abdul Qadir itu sama Pak Basri sama juga ngelatih di Timnas juga waktu itu ya. Saya memberitahu Pak Basri pertama, saya kasih tahu Pak Basri, ya terserah kamu, coba kamu sampaikan Pak Wenas. Akhirnya saya menghadap Pak Wenas, ini saya tahu Fandi Ahmad digaji mungkin 10 kali lipat dari saya. Nah, saya memang di Niat Mitra itu kan gajiannya kecil, tapi bonusnya besar. Oh gitu ya? Iya, bahkan sebelum kompetisi itu anak-anak dikumpulin, ayo kalau kalian ingin juara, ini ada emas 1 kilo di meja. Nanti kalau begitu juara dibagi, dijual bagi, terserah kamu mau beli apa. Begitu tantangannya Pak Wenas. Iya. Nah, bonusnya tergantung nanti dari penonton, berapa persen untuk pemain. Gitu dibagi, ya? Iya. Yang main, tidak main, cadangan atau yang tidak masuk tim itu beda semua. Oh, jadi zaman dulu Iya. bonusnya itu tergantung dari jumlah dari penonton. Ya sebenarnya menarik juga ya. Iya, profesional betul itu. Profesional. Jadi penonton banyak terus ya, anak-anak dapat duit banyak itu. Iya. Tapi gajinya kecil gitu. Nah, sedangkan Fandi 10 kali lipat dari pemain yang ada. Nah, saya bilang, kalau saya tidak naik Pak, karena saya ini kan sudah terakhir ini yang saya anggap terakhir saya di sini Pak. Apalagi Pak Wenas juga nggak ada target lagi. Iya. Nah, kalau kamu saya naik Pak, gimana yang lainnya? Katanya Pak Wenas ini profesional, kita harus profesional. Kan nggak tahu yang lainnya Pak. Well, kalau gitu minta waktu 1 bulan saya, nanti 1 bulan kamu ketemu saya. Pada 1 bulan saya datangi Pak Wenas, kebetulan mungkin keluar negeri. Ketemu pengacaranya Pak Ibnu Rashid itu, ketemu Pak, saya ini janjiannya sama Pak Wenas Pak. Saya tunggu aja Pak Wenas datang nanti. Gitu. Akhirnya saya udah ngomong sama Pak Abdul Qadir, datang ke Surabaya ketemu Pak Wenas, ya itu terus diizinkan itu. Nah, saya di Niat Mitra ya mungkin hampir sama dengan Fandi Ahmad gajiannya, di mana di Yanita itu. Jadi 10 kali lipat atau istilahnya dengan bonus-bonusnya hampir 20 kali. Iya. Jadi begitu. Nah, ini foto pada saat di Yanita Utama tadi kita sempat lihat. Nah ini, jadi saya Yudi Surata sama Rudi Kelces bertiga ya? Iya, bertiga. Jadi saya anggap itu sama, mungkin kontraknya juga sama. Oh iya. Jadi waktu yang bawa Kadir ya? Iya, Mas Abdul Qadir. 1 tahun itu 2 kali juara. Niat Mitra jatuh waktu itu karena persiapan masih regenerasi. Namanya Hanafing CS itu. Oh, transisi ya itu Mustamu ya semua itu, Al-Haddad itu. Nah, saya sudah pergi 1 tahun, saya juara 2 kali,
ini baru naik, baru juara setelah Yanita bubar, ini juara. Iya. Ya karena waktu itu kita sempat lihat di buku bahwa sempat ada penurunan di Niak Mitra. Iya, karena regenerasi. Karena proses regenerasi ini. Dan ada kasus itu waktu itu. Iya. Dari sistem. Nah, ini waktu itu Yanita juara 2 kali juga. 2 kali. Nah, yang akhirnya mewakili Indonesia di turnamen Piala Asia. Champions Asia. Iya. Itu waktu itu final sama Bangkok Band nggak salah itu. Saya final tidak masuk. Oh gitu? Iya. Jadi sebetulnya yang disuruh nendang tuh ditunjuk itu Bambang Rudiansyah. Itu pelatihnya bergolf nggak salah. Oh. Nah, disuruh nendang, ditugaskan pada saat meeting itu, pada saat pertandingan kita udah kalah 1-0. Iya. Nah, Bambang disuruh nendang, dia nggak mau, bola di dekat saya suruh ngambil, saya nggak siap. Tapi saya mau aja waktu itu. Begitu ya? Iya, saya tendang nggak masuk ya di situ, terus nggak juara, terus akhirnya ada situasi bagaimana dibubarkan timnya. Iya. Jadi Karena situasi finansial juga nih. Iya. Nah, tapi udah juara 2 kali. udah juara 2 kali. Nggak apa-apa. Penalti pada saat di Yanita Utama nggak masuk, nggak bawa ini. Tetapi pada saat di Niak Mitra melawan Arsenal, penentunya Pak Joko Malis. Iya. Itu. Jadi waktu itu. Iya, Fandi dulu yang cetak gol. Iya. Ada yang ini lawan Arsenal. Ya ini ya. Iya. Lawan Arsenal. Iya. Penonton kayak begitu. Ini Pak Joko Malis di jongkok nomor 2 sebelah kanan ya. Iya. Ini waktu itu nggak salah Niak Mitra menang 2-0. 1 Mandi Ahmad, 1 Joko Malis. Fandi Ahmad menit ke 31 bahasa. Oh. 37. Itu dia bolanya bola misalnya parabol gini, tendangan volley itu dia masukkan dari luar penalti itu. Luar biasa itu dia. Itu ya. Dari sudut kanan itu. Jadi waktu menang lawan Arsenal ini bonusnya pasti gede nih, karena juga penontonnya kan penuh. Iya, saya kira begitu. Karena ini zamannya sudah cukup lama. Iya. Waktu itu kalau tidak berkeberatan, bonusnya menang berapa waktu contoh lawan Arsenal itu? Wah, lupa saya itu. Oh gitu ya? Iya. Saking gedenya waktu itu ya? Iya. Nah, setelah ini tahun 83 melawan Arsenal, kemudian pindah ke Yanita Utama. Nah, di timnas PSSI Pak Joko, Iya. itu tahun berapa Pak Joko? Di timnas itu saya dari junior itu ya setelah surat ini udah masuk timnas junior. Jadi mulai dari tahun 78 itu ya? Iya, 77 sampai ya 80 lebih lah. Saya pada 80-an. Iya. Generasi terakhirnya waktu di timnas itu seangkatan dengan siapa? Hadi Ismanto. Hadi Ismanto. Termasuk Rudi Kelces apa kan dipanggil semua itu. Iya. Waktu itu Hadi Ismanto di IM. ya? Didi Sulaiman ya IF itu. Iya. Joni Fahamsa. Generasi itu saya. Iya, generasi itu ya. Generasi itu. Waktu itu di pra Piala Dunia atau di ini? Dia pada saat itu persiapan SEA Games. Oh, SEA Games. Iya, ada Iya, persiapan SEA Games. Terus juga pada saat itu di tahun 79 itu SEA Games itu runner up itu. Runner up. Kebetulan Iya. main di Senayan tuh saya adu penalti pelolosan itu sampai ke final ketemu Malaysia kalah 1-0 itu. Tapi di semifinal saya adu penalti saya cetak penentuan itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi saya waktu itu masih muda, jadi istilahnya yang lainnya adalah senior gitu loh. Saya yang senior Mas Risdianto, almarhum Mas Bang Roni Fakti, Bang Isfati itu tidak berani ngambil, saya disuruh ngambil cok gitu. Gitu ya. Yang terakhir itu saya ngambil, saya jalan di tengah lapangan itu tidak lihat kiper, tidak lihat penonton, nunduk saya. Nunduk aja saya itu, masih muda kan, nunduk aja saya. Begitu di titik penalti saya taruh, saya mundur beberapa langkah yang sebelumnya saya persiapkan itu. Setelah itu saya tendang, nah pada sebelum tendang itu saya lihat di pojok kanan, saya lirik gitu. Nah, penjaga gawang lihat saya tahu, saya lihat, saya lirik tahu pasti dia arahnya ke sana, pikirnya gitu. Betul. Akhirnya saya tendang sebaliknya, masuk bola. Masuk. Jadi waktu itu masih junior ya Pak ya? Iya, Pak Joko. Nah, selesai dari Yanita Utama, waktu itu Pak Joko Kembali ke Surabaya, masuk ke klub Suranaga. Oh, balik ke amatir. Amatir, ikut antar klub nasional. Iya. Final di Surabaya menghadapi Bina Taruna Jakarta. Menang ke juara. Oh gitu ya. Karena pemain-pemain yang dari ex Niak Mitra itu masuk semua ke Suranaga. Iya. Jadi Rudi Pertimbangannya kenapa Pak Joko balik ke klub amatir
Ya karena kita sudah pada saat itu kan sudah faktor umur juga, Oh, iya. prestasi sudah menurun, apa terus kita dibutuhkan lagi ya kita ikutin. Itu ya. Iya. Iya. Oke, sambil menyelesaikan kuliahnya. Iya, saya kuliah gitu. di. Iya. Nah, kemudian setelah pensiun dari pemain, itu tahun main bola terakhir itu sebelum masuk ke pelatihan? Iya tahun sekitar 85-an. 85. Nah, itu pelatih pertama kali latih klub mana Pak? Di BBD Jateng. Oh, langsung di BBD Iya, Jateng ya? BBD Jateng. Oh, kan BBD Jateng kan juga Galatama juga? Iya, BBD Jateng, ya? Galatama. BBD Jateng. Waktu itu kan ada Yesi Mustamu, ada Iya. Jartono itu. Ahmad Muaria, pokoknya pemain PSIS itu. Oh. Banyak di situ. Berapa lama di BBD Jateng? 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu diajak Pak Akil Haji Ali itu almarhum, Iya. diajak ke Gelora Dewata di Bali. Oh gitu. Iya 1 tahun itu membentuk dari awal. Iya. Jadi dari babat alasa atau pembentukan tim yang dari awal betul mencari pemain-pemain, merekrut pemain ke pelosok-pelosok itu saya. Kasusnya hampir sama dengan yang saya pada saat di Persmin itu. Ke pelosok-pelosok, ke kecamatan-kecamatan saya harus datangi mencari pemain lokal itu. Nah, menarik. Karir kepelatihannya Pak Joko Malis ini mulai terlihat. Ini ada di waktu pada saat di Persmin Minahasa. Iya. Itu bisa diceritakan Pak? Ya jadi begini, pada saat di Minahasa itu di sana itu kan bupatinya tuh antusias sekali dengan terutama sepak bola, dengan olahraga terutama sepak bola. Jadi punya ambisi bagaimana supaya Minahasa ini punya nama dari olahraga. Jadi stadionnya bagus, terus saya melalui Edisa akhirnya diperkenalkan dengan manajernya Pak Riki Ponto itu. Jadi saya tahun pertama didatangkan itu saya harus merekrut pemain, ada beberapa pemain dari luar. Itu masih belum ada pemain asing. Saya ambil dari Makassar, dari Jawa Timur, terus dari Medan, pokoknya saya ambil partai-partai yang keras begitu saya. Iya. Jadi saya kolaborasikan bagaimana caranya tim ini harus siap mental. Karena kalau saya mengandalkan anak yang daerah yang nggak dikenal, kadang-kadang kan kalau dia keluar tantangan kadang-kadang ada rasa grogi. Iya. Nah, ini harus saya gabungkan ini antara karakter-karakter yang keras ini dari Jawa Timur, Makassar, Medan, ini saya jadikan satu di sini. Iya. Nah, setelah itu baru ada regenerasi gitu dari sana. Anak-anak junior juga saya rekrut apa. Banyak yang junior saya latih di Galasit apa itu. Oh, di Galasit itu biasa Dulu ikut anak didiknya. Iya. Itu tahun berapa itu Pak Joko? Tahun 80 berapa? 90 berapa? Tahun 90-an ya. Iya, 90-an berapa itu ya? 90-an. Jadi saya ngelatih di sana. Saya betul sempat membuat laporan. Jadi pada saat tahun pertama itu pakai APBD kan waktu itu? iya. Nah, tahun pertama saya pada saat itu masih nomor 9. Ya, setelah itu tahun kedua baru bisa nomor 3, dapat fair play juga. Nah, dari laporan yang saya dapat saya bikin itu, saya buat laporan teknis. Saya serahkan ke Pak Bupati juga menggandengkan dengan laporan keuangan. Iya. Terus diserahkan ke BPR, dinyatakan di situ akhirnya untuk tahun berikutnya ada peningkatan dari sisi anggaran dari 10M ke 20M, dipakai 2 kali lipat. Oh gitu ya? Iya. Karena pakai APBD? Iya. Iya. Nah, itu terus akhirnya prestasi itu karena saya diberangkatkan ke ke Argentina sama Edisa agennya itu cari pemain langsung di sana. Saya dapatkan 3 pemain. Siapa? Daniel Campos, yang kedua siapa namanya itu? Stopper, ada yang striker juga. Dan Campos itu yang stop skor waktu itu. Iya. Dari situ saya datangkan dari sana selama hampir 1 bulan saya di sana. Gitu ya? Iya, Nah, jadi saya dapatkan itu. selesai dari Persmin Minahasa, Pak Joko ke Kediri masalah. Iya. Tidak, sebelumnya ke Gresik dulu. Oh, Gresik dulu. United. Ya. Gresik United dulu ya. Gresik United saya ngelatih, tapi karena APBD udah di stop, dananya nggak ada. Susah. Iya. Begitu juga ke Kediri juga begitu. Iya. Karena di stop, donatur nggak ada, ya akhirnya di tengah jalan. Istilahnya kompetisi selesai, tapi ada beban juga masih tanggungan dari pihak manajemen ke para pemain maupun pelatih.
Tapi akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan kan. Oh gitu. Iya, Sekarang udah selesai Pak Joko ya? selesai. Oh ya sudah, alhamdulillah. Iya. Gitu kan. Kalau nggak selesai ini kan ya masalah juga gitu. Iya. Tapi ya tadi diselesaikan secara kekeluargaan. Iya. Ya itulah sepak bola di Indonesia Pak. Iya. Kan gitu. Nah, terakhir selesai dari Kediri, masih suka sepak bola juga Pak ya? Ya, saya aktivitas yang sekarang ini adalah sering main atau nge-gym, Oh, atau iya. ya main itu sepeda. Gitu ya, itu jaga kondisi ya. Ya. Terus juga saya usaha yang lalu kan setelah saya main bola jadi pelatih apa itu kan ya punya simpanan-simpanan untuk istilahnya aset-aset ya, usahakan untuk jual properti pribadi gitu. Oh gitu, ya. Renovasi, jual apa itu yang saya lakukan. Iya, iya. Terus usaha-usaha yang lainnya juga ada. Terus kebetulan istri saya juga seorang notaris di Jombang. Oh, Jadi iya, saya iya. lakukan itu jadi untuk istilahnya hari tua lah gitu. Iya. Nah, harapannya Pak Joko terhadap sepak bola Indonesia, kemudian juga pemain-pemain, ini masukannya, karena ini kan ya kita lihat sekarang sepak bola Indonesia, kalau waktu zamannya Pak Joko di turnamen Aga Khan, kita mengalahkan Korea, kita mengalahkan Cina. Iya. Sekarang ini nggak tahu mau sampai kapan lagi kita bisa mengalahkan mereka, kan itu. Bisa menang ataupun itu pun juga masih mimpi saya pikir, kan itu. Nah, harapannya Pak Joko untuk sepak bola Indonesia atau Sebetulnya generasi itu saya tuh mengharapkan atau menginginkan bahwa pengusaha-pengusaha yang kaya raya itu, iya. yang istilahnya konglomerat itu, kalau seperti dulu, seperti Pak Wenas, Benny Mulyan, Benny Mulyono, Marlaku. terus yang Tunas Inti itu, Iya, Beniardi, Beniardi ya, Beniardi Tunas terus Inti. seperti orang Pak Sarmuti Said apa, dari Jakarta apa itu semua itu gila bola gitu. Betul. Nah, sekarang kan nggak ada. Sedangkan di timnas kita emang agak berat. Vietnam itu luar biasa dia. Saya pernah ke Vietnam itu hampir 4 kali itu, wah luar biasa dia. Dia stadionnya itu di tengah besar, di samping kanan kirinya itu ada 4 lapangan bola lagi. Untuk kompetisi utamanya di sini. Iya. Jadi di situ dia sudah kelihatan sekali bahwa dia memang luar biasa persiapannya dia. Iya. Jadi Indonesia kalau ingin prestasinya lebih baik ya harus lebih banding. Iya. Iya. Nah, kalau tadi yang disampaikan sama Pak Joko, artinya kan pengusaha-pengusaha ini kan mungkin juga banyak yang gila bola atau apa, tetapi sama seperti Pak Wenas ataupun seperti yang pengusaha lain, kadang-kadang itu kan terbentur dengan regulasi ataupun situasi persepak bola di Indonesia. Pak Wenas kan sampai membubarkan diri karena kan kecewa, kan itu kan. Ya terlepas dari situasi seperti itu kan itu. Ya. Terakhir penutup Pak Joko, Ya. untuk persepak bolaan anak-anak Indonesia ini harapannya? Jadi begini, ini kan kalau kita mengandalkan pelatih, memang kadang-kadang sulit. Jadi kalau seandainya kita tuh hanya mengandalkan pelatih dari latihan pagi sore atau apa, kalau tidak ada niat keinginan dari para pemain itu sendiri sulit untuk berkembang. Ya. Jadi sebetulnya seperti yang punya saya tekad dulu dari awal, saya punya tekad saya harus jadi punya pemain nasional. Ini udah target. Jadi saya niatnya sudah kepingin jadi pemain nasional. Ya. Terus bakat saya itu pemain rata-rata pemain Indonesia itu antara 20-50%, tekniknya bagus-bagus. Itu sudah diakui oleh pelatih-pelatih asing. Ya. Tapi untuk peningkatan seterusnya ini yang sulit dari sisi mental, dari sisi istilahnya karakter, kadang-kadang kurang kepribadian. Okay. Nah, orang kalau sudah punya kepribadian itu dia segalanya sudah proporsional. Iya. Segala bidang itu kepribadian itu penting sekali. Termasuk akhlak, moral apa itu penting di situ. Kalau misalnya dia dari sisi ibadahnya bagaimana, ya kan, kemauannya bagaimana. Nah kalau bakatnya ada, bagaimana dengan kemauannya dia? Dia punya kiat-kiat berlatih enggak? Nah, seperti yang saya lakukan seperti yang saya lakukan 5 kali dalam 1 hari latihan itu, yang saya atur ritmenya supaya tidak sampai cedera atau bagaimana. Dan tidak ada yang memberitahu, justru saya itu belajar sendiri,
Yang penting saya punya tekad, kerja keras. Pokoknya kalau kerja keras, punya tekad yang besar, itu otomatis itu Iya. akan jadi itu pemain. Nah, yang terakhir ya nasibnya. Nasib. Iya. Ini sama dengan takdir kan. Kalau yang nasibnya dia memang di situ, kok biasanya punya tekad yang keras, punya kemauan, ibadahnya bagus, ya kan? Selalu memohon, selalu disiplin apa, otomatis itu yang di atas nggak akan tinggal diam. Pasti anak ini karena kerja keras, karena sesuai dengan keinginannya, insya Allah dipenuhi. Ya seperti yang saya lakukan ini. Iya. Jadi saya apa yang saya lakukan hasilnya begini ya memang saya tidak istilahnya tidak terlalu kecewa walaupun barangkali ada kekurangan atau suka dukanya banyak, ya kan. Jadi memang sepak bola ini kalau memang untuk ketiga hidupan ya harus dilakukan, harus diyakini dan betul-betul menyenangkan dan mengasihkan, nikmat sekali sebetulnya kalau saya memang jadi pemain nasional. Jadi contoh lah istrinya pemain-pemain yang lain yang berprestasi itu, pemain yang lama maupun yang sekarang. Iya. Jadi itu memang tergantung situasinya, disesuaikan dengan zamannya kan gitu. Iya. Terima kasih Pak Joko Malis atas waktunya berkenan di Hiperbola Memori. Terima kasih sama-sama. Ya. Sahabat Hiperbola, demikian bincang-bincang kami dengan Joko Malis Mustafa, legenda sepak bola Persebaya, Niak Mitra, dan Indonesia. Saya Muhammad Yasin, sampai jumpa di program Hiperbola Memori selanjutnya.